Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Reval Zaidi Bajunandoko dengan NIM 1101223133. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek saya yang saya kerjakan ini untuk tugas besar robotik dengan sistem bot Telegram yang digunakan untuk melakukan pengambilan atau scraping berita secara otomatis. Dan melalui proyek ini pengguna cukup mengirimkan pesan melalui Telegram dan sistem akan membantu serta menampilkan berita terbaru terkait perusahaan yang ditanyakan. Proyek ini tidak hanya mengambil sebuah data, tetapi juga melakukan pemrosesan teks menggunakan AI, validasi perusahaan, serta pemformatan hasil agar mudah dibaca Telegram. Di sini telah tertampil mengenai workflow dari N8N-nya, yang dimana di bagian awal ini terdapat Telegram Trigger. Node pertama ini adalah merupakan Telegram Trigger yang berfungsi untuk menangkap setiap pesan yang dikirim user ke bot, terus mengambil data penting seperti chat ID dan teks pesan, dan workflow yang ini akan otomatis berjalan setiap ada pesan yang masuk. Nah, ini dalam bentuk tampilannya Telegram account 4 berdasar settingnya. Lalu yang kedua ada di workflow ini ada setup yang dimana setelah pesan itu nanti akan dikirim, dia akan menerima dan dia masuk ke node setup tersebut. Nah, di node ini ada beberapa variabel yang terdapat ada namanya API-nya, lalu terdapat umur berita, lalu terdapat jumlah berita maksimum atau mass artikel, beserta chat ID Telegram dan isi pesan user. Jadi node ini nih ibaratnya tempat persiapan parameter untuk node-node selanjutnya. Lalu di workflow selanjutnya itu ada namanya AI agent dan terdapat namanya LLM Grok, grup chat model, dan Wikipedia. Di bagian workflow ini yang dimana tujuannya itu untuk memahami maksud user itu apa, mengenali apakah user menyebut nama perusahaan, lalu validasi perusahaan melalui Wikipedia, dan mengeluarkan JSON terstruktur. Dan untuk aturannya itu output dari JSON ini valid, selalu bahasa Indonesia, punya dua field output company underscore name. Misalnya contohnya itu jika hanya menyapa company company underscore name sama dengan tanda kutip 2, outputnya sama dengan balasan yang sopan. Jika menyebut perusahaan valid, maka dia akan menjawab company underscore name itu sama dengan Tesla. Atau outputnya sama dengan tanda kutip 2. Lalu di sebelahnya ini mengenai adanya workflow di kode in JavaScript atau versi JSON ini berfungsi untuk menghasilkan AI menjadi benar-benar JSON. Karena karena sebuah model itu mengeluarkan new line, spasi atau formatting lainnya. Dan node ini itu melakukan JSON.parse. Jika gagal beri pesan, JSON tidak valid. Lalu yang di sebelahnya ini ada namanya if not atau pengecaran company name. Nah, di sini mengenai JSON component name ini menjadi titik pencabangan logika yang dimana logikanya itu jika company company underscore name tidak kosong maka berarti perusahaan itu valid. Lanjut akan mencari sebuah berita. Jika dia kosong atau tidak ada maka itu berarti bukan suatu perusahaan dan JSON tidak valid dan bot hanya kirim teks respon biasa. Lanjut di bagian get last news ini itu HTTP request yang dimana kalau misalnya ke perusahaan itu valid, node ini bisa dipakai untuk memanggil news API. Lalu lanjut ada format for Telegram yang dimana ini untuk memformat hasil berita agar rapi saat dikirim ke Telegram. Dan misalnya kita mengirimkan suatu pesan ketika dia tidak ada, maaf, kami belum memiliki berita terkait perusahaan ini dan kami fokus ke perusahaan internasional. Dan terakhir yang selanjutnya itu ada edit fields yang dimana ini menggabungkan dua kemungkinan pesan. Pesan itu
berupa hasil berita, yang kedua pesan normal, sapaan atau bukaan di sebuah perusahaan. Dan memastikan apapun hasil percabangannya. Yang kedua, semua bermuara ke node pengiriman Telegram. Lalu di sini ada mengenai send message atau Telegram note. Yang dimana di sini itu sebagai botnya untuk mengirim pesan ke user dan menggunakan chat underscore ID yang diterima dari Telegram trigger. Dan ini format sudah jadi node sebelumnya. Dan di sini kita akan coba melakukan apa namanya percobaannya. Dan di sini mengenai ininya rangkaiannya di sini. Lalu kita lanjut percobaannya itu menggunakan Telegram. Nah, di sini saya sudah melakukan percobaan sekali. Dan di sini mengenai botnya itu namanya RPA. Misalnya contoh kita sapa dulu. Halo. Nah, dia akan menampilkan sebuah pesan yang dimana apakah ada yang saya bantu. Dan di sini misalnya contoh kita, saya ingin eh, meminta berita mengenai contohnya eh machine learning. Iya bisa machine learning. Oh, mohon maaf karena ini kita membahas mengenai perusahaan, kita coba kita ganti apa ya? Mengenai oh, prosesor. Maka dia Nah, kalau kita tidak terlalu spesifik, maka bot tersebut menjawab, maaf saya memerlukan nama perusahaan spesifik untuk mencari beritanya. Berarti kita lebih detail lagi. eh oh, saya ingin mencari tahu tentang Microsoft, perusahaan Microsoft. Nah, di sini tertampil dia mengenai Microsoft berdasarkan apa yang kita mau. Ada Microsoft Corporation Announce Acquisition, ada Microsoft PayPal Launch a Copilot Check for in process, and then dan mengenai Microsoft PayPal have announced Copilot. Nah, di sini kita contoh kita buka mengenai Finance Yahoo di Microsoft. Nah, di sini muncul mengenai berita mengenai Microsoft Corporation MSFT announce. Nah, di sini mengenai beberapa Microsoft tentang the best major stock invest right now. Nah, seperti contohnya. Atau kita coba tanya lagi bisa. Saya ingin cari berita terbaru eh, mengenai Nvidia, coba. Nah, nih tertampil mengenai Nvidia. Kita coba buka. Nah, berita tentang Nvidia, name agent toolkit subpage. Lalu tadi kita bisa ada lagi Nvidia test, testing. Nah, seperti ini. Baik, cukup sekian pemaparan materi mengenai tugas besar yang saya buat ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.